Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Mukhti. Saya adalah seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hasidiyah Kharitiyah Amuntai, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai media kompleks yang saya buat berupa visual novel berbasis PowerPoint yang mana ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah media dan teknologi pengajaran pada semester kelima di Sekolah Tinggi Agama Islam Hasidiyah Kharitiyah Amuntai. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan yang Dia berikan, baik itu pula kesehatan dan segala anugerah, maka saya dapat memiliki kesempatan untuk menjelaskan ini secara lebih lanjut, mengingat sebelumnya saya sudah menjelaskan media ini pada perkuliahan secara tatap muka, namun dengan durasi yang dibatasi maksimal 7 menit, saya tidak dapat menjelaskan semuanya secara rinci dan ada beberapa hal yang belum dapat saya sampaikan. Kedua, tanpa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dan bagaimana beliau sendiri menjadi contoh yang luar biasa dalam menggunakan media di sekitar beliau, baik itu berupa isyarat maupun hal lain sebagaimana telah diceritakan dalam hadis. Ketiga kalinya saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah media dan teknologi pengajaran, juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya pada saat itu. Maka daripada itu saya ingin mengulangnya kembali. Bismillah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa media yang saya pilih untuk media kompleks adalah visual novel berbasis PowerPoint. Pertama, izinkan saya untuk menjelaskan visual novel sendiri. Meskipun namanya visual novel, nyatanya bentuknya ini bukanlah visual, tapi multimedia karena mengandung musik, sebagaimana yang kalian bisa lihat di pojok kanan sebelah atas, yang seharusnya itu memainkan lagu Min Makkah Lil Madinah dari Mustafa Atif. Kemudian juga nantinya di dalam permainan ini, akan saya sebut permainan selama sepanjang presentasi ini, akan mendapat animasi dan berbagai hal lainnya. Maka daripada itu, visual novel masuk di multimedia. Kemudian visual novel sendiri terdiri atas dua kata, visual dan novel. Sebagaimana dijelaskan dalam kata tersebut, visual berarti sesuatu yang digambarkan, dan novel adalah sebuah cerita yang berjalan. Maka visual novel adalah sebuah cerita yang ditampilkan dalam bentuk narasi dengan latar belakang gambar melalui cerita itu sendiri yang akan menjelaskan tentang cerita itu sendiri. Nah, visual novel ini sendiri sebenarnya adalah sebuah permainan, di mana permainan ini berbentuk interaktif dengan yang lebih mengutamakan petualangan, di mana yang memegang kendali adalah anak murid itu sendiri atau para pemainnya, yang akan saya katakan selanjutnya. Para pemainnya sendiri itu mendapatkan kesempatan untuk menavigasi, namun dengan keterbatasan hanya sebatas pindah-pindah slide istilahnya itu, maka dalam penjelasannya ini menjadi semi interaktif karena tidak sepenuhnya dia berperan penting, meskipun dia nantinya membaca teks dari narasi itu, memindahkan teksnya dengan fokus yang terakhir di sini. Maka begitulah. Kenapa pertama dari visual novel? Kenapa saya memilih visual novel? Dalam sharing brainstorming, izin sharing idea, ketika saya ingin menceritakan, ada beberapa kali pemikiran untuk menjelaskan media ini sendiri. Pertama, ketika saya memikirkan bahwa adanya visual novel itu dimulai dari sebuah musik itu tadi sendiri, musik yang saya gunakan, Min Makkah Lil Madinah oleh Mustafa Atef. Tapi ada hal yang ingin saya
Mohon maaf sebelumnya. Ada hal yang ingin saya pertimbangkan, ada hal yang ingin saya bicarakan, ada hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam sebuah kesempatan saya menemukan film tahun 1976 berjudul Agrisalah atau yang berbahasa Inggrisnya The Message. Yang The Message ini ditampilkan di Trans TV biasanya ketika bulan Maulid, di mana ada satu scene yang menjelaskan secara detail materi ini. Materi dari Mekah ke Madinah ini. Materi dari Mekah ke Madinah ini sebenarnya adalah materi dari bab 2 semester 1 kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Dan dari itulah saya memikirkannya bahwa dengan penjelasan yang secara mendetail bagaimana penggambaran dari diskusi Kafir KS di Darun Nadwah sampai ke sampai perjalanan Nabi di Madinah tibanya dan membangun Masjid Nabawi, itu semua digambarkan secara detail sehingga saya memikirkan itu untuk media, tetapi itu adalah media punya orang, bukan punya saya. Kemudian yang kedua, musik yang telah saya jelaskan dari awal tadi, Min Makkah lil Madinah oleh Mustafa Atif. Min Makkah lil Madinah, Mustafa Atif, meskipun apa yang ingin saya ajarkan di sana, misalkan lagunya, ketika saya menjelaskan lagunya, menuliskan liriknya di papan tulis misalnya, lalu menjelaskan, itu bukanlah pelajaran sejarah kebudayaan Islam di mana yang dari Makkah ke Madinah ini berdasar. Sedangkan yang saya inginkan adalah sejarah kebudayaan Islamnya yang diutamakan, bukan malah menjadi pelajaran bahasa Arab yang menjelaskan sejarah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dari Min Makkah lil Madinah ini adalah liriknya. Liriknya yang menggunakan bahasa Arab Amiyah, lebih tepatnya bahasa Arab Amiyah Mesir, di mana bahasa Arab Amiyah Mesir dan sekitarnya seperti Maroko itu berbeda dengan bahasa Fusha, bahasa Arab Fusha, bahasa Arab baku, sebagaimana kita baca dan sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran yang pernah kita baca juga. Maka dengan liriknya yang jauh berbeda dari Fusha, dari hal-hal yang umum, kemudian dengan contoh saja Min Makkah lil Madinah agir sidna sahbu. Siapa yang dapat mengerti itu? Hanya beberapa orang. Bagaimana dengan Min Makkah ilal Madinah hajara dalilhuma hajara sayyidina wa sahibuhu. Hal itu lebih mudah untuk dijelaskan, dipahami juga oleh siswa lebih mudah daripada Min Makkah lil Madinah agir sidna sahbu itu. Namun, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu menjadi pelajaran bahasa Arab, bukan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya memikirkan hal yang lebih istimewa lagi untuk mengembangkan media ini, yaitu berupa virtual reality. Siapa yang tidak mengenal virtual reality? Dari bagaimana kita bisa mengakses dunia virtual hanya melalui kacamata dan ponsel. Bagaimana kita bisa melakukan yang sempat viral itu, manasik haji dari rumah sendiri. Tidak perlu lagi ke Islamic Center, bahkan ke Mekahnya sendiri pun mereka sedang mengembangkan manasik haji melalui virtual reality itu. Nah, itulah yang saya ingin jelaskan. Tapi jangankan saya, Mark Zuckerberg, seorang pengusaha, seorang pengembang yang pemilik perusahaan Meta, yang memiliki perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp, mereka masih hanya dapat membuat kacamatanya itu sendiri. Sedangkan dunia yang mereka inginkan, dunia yang ingin mereka bangun, sesuatu yang mereka sebut dengan metaverse itu, hanya desainnya, hanya beberapa yang masih masuk dalam tahap percobaan, yang sempat viral dengan seberapa tampilannya itu kemudian terus dikembangkan, maka yang sebesar Mark Zuckerberg saja belum dapat mengembangkan metaverse secara keseluruhan, apalagi saya yang belum memahami
apa dasar dari metaverse itu, bagaimana cara membangun metaverse itu, bagaimana caranya agar menampilkan model 3D dan membangun seluruhnya dari Makkah ke Madinah itu dan hanya untuk menjelaskan materi ini. Maka hal itu saya rasa mustahil bagi diri saya sendiri kecuali ada kesempatan, ada kemampuan, ada kemauan untuk saya belajar dalam pembuatan virtual reality itu. Tapi saya tidak berhenti di sana. Ada satu hal yang ingin saya buat dari awal itu. Hal itu adalah untuk mengutamakan visualnya yang sebagaimana saya telah jelaskan dari awal. Akhirnya saya mengingat sesuatu yang pernah saya pelajari sekitar 2 tahun yang lalu yang masih saya belajar sampai sekarang. Saya tidak bosan untuk mempelajarinya karena saya suka ketika saya dapat menyajikan cerita yang saya tulis hobi menulis dalam bentuk lain. Itulah visual novel. Dengan adanya visual novel ini, saya harap dengan narasi yang akan disampaikan nantinya itu akan lebih mudah menyampaikannya kepada siswa atau peserta didik. Baru sisi visual novel. Kemudian dari PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alasan ketiga, bahwa saya tidak dapat mengembangkan yang lebih jauh. Kemudian 2, saya sebenarnya telah belajar untuk mengembangkan melalui web, tapi hal itu terlalu awam untuk teman-teman saya mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam, di mana urusan yang pembuatan visual novel melalui web dengan belajar HTML, CSS, JS, dan segala macamnya itu adalah urusan fakultas IT, bukan fakultas tarbiyah yang saya belajar di sana. Itu hal-hal yang melewati batas, jadi saya tidak ingin melakukannya, sehingga saya ingin memilih melalui visual novel yang melalui PowerPoint, di mana PowerPoint ini aplikasi yang sudah dapat dikenal, dan saya juga mendapatkan cerita dari keluarga saya yang mendapatkan diklat pendidikan dan pelatihan, di mana beliau diajari untuk membuat hyperlink melalui PowerPoint. Maksudnya adalah ada saja itu pelatihan pembuatan PowerPoint tingkat lanjut bukan tingkat dasar, sehingga hal ini lebih mudah untuk dikembangkan, lebih mudah untuk dibuat, lebih mudah untuk dipelajari. Nah, itulah kenapa saya memilih PowerPoint. Alasan selanjutnya adalah untuk kemudahan bagi para peserta didik sendiri. Ada beberapa metode yang ingin saya gunakan. Metode pertama, apabila mereka dalam bentuk ramai ketika sekolah itu memiliki laboratorium komputer yang cukup untuk satu kelas, maka mereka dapat memainkannya secara individu. Kemudian yang kedua, apabila mereka memiliki laptop, beberapa dari mereka, kebanyakan dari mereka memiliki laptop, maka dapat dibuat kelompok, misalnya 4-5 orang dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, apabila mereka tidak semuanya memiliki laptop, tapi banyak dari mereka yang memiliki ponsel yang dapat mendukung aplikasi PowerPoint, baik itu Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, WPS Office, Google Slides, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat menampilkan PowerPoint, baik itu PowerPoint filenya atau PowerPoint Show, di mana PowerPoint Show ini adalah yang saya tampilkan sekarang. Berbeda dengan PowerPoint biasa yang harus melewati tahapan-tahapan dulu, ini langsung dapat masuk ke tampilan slideshow. Dan itulah kenapa saya ingin menjadikannya sebagai visual novel, sehingga ada kesannya seperti permainan. Lantas, dengan penggunaan dan jelasan itu sendiri, bagaimana cara menjelaskannya? Meskipun ada kredit yang seperti Anda lihat di kanan bawah, itu hanya untuk menjelaskan dengan memberitahukan bahwa siapa yang membuatnya dan apa-apa yang saya gunakan dalam visual novel ini. Maka untuk memulainya, kita ingin menjelaskan dari sudut pandang ponsel, membuktikan bahwa ini dari aplikasi Microsoft Office dapat memberitahukan seberapa mudahnya dalam memainkannya. Misalnya kita klik mulai. Mohon maaf. Nah, halo, namaku Abdullah. Aku akan menjadi temanmu dalam perjalanan ini.
Itu adalah contoh saya membacakan narasi yang ditampilkan dalam tanda kutip slide ini. Saya menggunakan karakter. Kenapa saya menggunakan karakter? Karena menurut saya ini adalah materi kelas 7 semester 1 bab 2 alias masih baru-baru di kelas 7. Insya Allah mereka masih dalam tahapan anak-anak menuju remaja. Karena itulah mereka memerlukan sesosok karakter yang seolah-olah menemani mereka dalam tanda kutip perjalanan virtual yang akan mereka hadapi. Perjalanan yang menceritakan ulang bagaimana perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah. Nah, karakter ini juga dengan adanya karakter ini sudah memenuhi persyaratan atau ciri khas dari visual novel itu sendiri. Ketika ada karakternya, ada narasinya. Narasinya ini saya sendiri yang membacakannya barusan. Padahal melalui slide-nya ini, melalui tampilannya ini tidak memiliki suara. Apa alasannya? Alasan pertama adalah memiliki kebahayaan yang overlapping atau tumpang tindih dengan musik yang berjalan di awal tadi apabila tidak dihentikan. Alasan kedua, memberatkan file ini sendiri. Ini sehingga saya tidak ingin menyusahkan. Ketiga, saya yang belum bisa voice acting, saya belum bisa menjelaskan semua dan berakting dengan suara, dan juga saya memiliki sedikit kekurangan dalam berbicara, yaitu cadel ketika saya tidak mau bisa mengucapkan secara bergetar sebagaimana orang lain, maka itu adalah mendasari alasan saja untuk tidak mengisi suara ini. Tapi dengan hanya sebatas ini, membacakan narasi selayaknya slide flash dan apapun sebutannya, ini sudah cukup menurut saya untuk siswa kelas 7 itu sendiri. Maka daripada itu, navigasinya pun mudah. Ketika saya menjelaskan tentang laboratorium komputer, karena ini berbasis PowerPoint, maka dengan adanya aplikasi PowerPoint sama saja pengoperasiannya seperti presentasi lainnya. Apakah itu mengakses dengan tombol panah, tombol spasi, dan keluar dengan tombol ESC. Sesederhana itu. Kemudian untuk memainkan melalui ponsel hanya sesederhana melalui akses dengan tangan tap saja, misalnya tap ke kanan untuk maju. Nah, ini adalah contohnya. Contoh untuk pelaksanaan itu sendiri. Maka, dengan segala kemudahan inilah yang saya inginkan, saya ingin ajukan sebagai kelebihan dari materi saya. Kelebihan dari media saya adalah kesederhanaannya. Ini berbeda dari PowerPoint biasa, di mana biasanya kalian melihat dengan gambar di sebelah kiri misalnya dan penjelasan di sebelah kanan, atau sebutannya layout picture with caption. Itu adalah hal yang sudah biasa saja, hal yang sering kita lihat dalam presentasi-presentasi yang umum. Maka saya ingin memberikan sebuah perbedaan dengan adanya visual novel ini. Visual novel ini yang telah menjelaskan semuanya dan telah memberitahukan semuanya dengan kemudahan aksesnya, yang kemudahan untuk membuatnya, mengaksesnya, dan memainkannya adalah hal yang kelebihannya. Kekurangannya seperti yang telah jelaskan, tidak ada suara dan hanya sebatas mengalih-alih slide saja. Itu saja yang ingin saya jelaskan dalam materi media dan teknologi pengajaran ini ketika saya ingin menjelaskan secara lebih, dan saya harap itu telah cukup untuk menjelaskan semuanya yang ingin saya sampaikan dan ingin saya ceritakan. Maka daripada itulah, inilah media kompleks yang saya buat, visual novel berbasis PowerPoint. Setelah hilap mohon maaf. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.